Gusmi adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang sangat masyhur di tanah Jawa. Khususnya di Jawa Timur, beliau memiliki ikatan kuat kepada berbagai tokoh Islam Nusantara dan merupakan seorang waliullah dengan dialektika kultural pesantren tradisional yang cukup nyentrik karena kegemarannya dakwah di tempat-tempat yang tidak pada umumnya, yaitu di kafe-kafe karaoke Malang, gang-gang tempat pelacuran, dan warung-warung tempat manusia kurang beruntung. Serta kebiasaan-kebiasaan beliau yang nyeleneh dan unik, Gusmi memiliki abstraksi kultural sendiri dalam memanjakan pengikutnya. Selain memiliki kelebihan dari manusia pada umumnya dan terkadang berperilaku layaknya orang gila, yaitu tergila-gila kepada Allah, kecakapan spiritualnya telah membawanya dan membimbingnya mengerti hierarki abstrak yang tersembunyi dalam hidup dengan merasakan problematika masyarakat di masanya. Gusmi memiliki nama asli Hamim Thohari Jazuli yang lahir di Kediri sekitar tahun 1940 Masehi. Gusmi lahir dan besar di kalangan pondok pesantren dari pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dengan Nyai Rodiah yang merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman adalah tokoh intelektual pesantren kontemporer dan sesepuh Nahdlatul Ulama khususnya regional Kediri, sekaligus pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri yang termasyhur sebagai pondok pesantren besar, berpengaruh dan berkontribusi besar dalam mencetak kader-kader Islam di Nusantara. Sejak masa anak-anak, Gusmi telah memiliki ikatan spiritual dengan wali-wali besar tanah Jawa. Di antaranya adalah Kiai Haji Romli, seorang mursyid thariqah sekaligus pendiri pesantren Darul Ulum Jombang, dan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Sedangkan untuk lokal Kediri, ikatan spiritualnya berhubungan dengan Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, pendiri Jamaah Sholawat Wahidiyah, dan Kiai Haji Mubashir Mundir, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ma'unah Sari, Kelurahan Bandar Kidul Kediri. Ketika berumur 7 tahun, Gusmi pernah membangun hubungan spiritual kepada Kiai Haji Romli Jombang. Beliau sering pulang pergi ke Kediri Jombang tanpa kawan. Kemudian ketika umur 9 tahun, Gusmi menjalin kedekatan spiritual dengan Kiai Haji Hamid Pasuruan dan juga sering bersilaturahim dan dari Kediri ke Pasuruan tanpa teman. Perhitungan secara matematis, antara Kediri dengan Pasuruan sekitar 100 km jarak tempuh. Sedangkan jika kita lihat dari secara sisi sosial, jika Gusmi saat itu masih berumur 9 tahun dan lahir pada tahun 1940 Masehi, maka saat itu gejolak sosial kemasyarakatan negara Indonesia pada tahun 1949, Indonesia belum memiliki kestabilan politik yang baik pasca kemerdekaan. Di masa itu pula kendaraan belum seramai saat ini. Indikasinya betapa perjuangan Gusmi untuk menemui waliullah Kiai Haji Hamid Pasuruan sangatlah tinggi. Terbukti di kalangan santri Gusmi, dimanapun ada Gusmi, pasti di situ ada waliullah, baik waliullah yang masih hidup maupun petilasan waliullah. Gusmi pada masa pendidikan formal tidak begitu apresiatif. Ketika masih kanak-kanak, beliau pernah sekolah di sekolah rakyat atau setingkat SD, tetapi hanya sampai kelas 3. Beliau keluar dan melanjutkan hobinya mengembara dan sowan kepada waliullah. Sifat pengembara menjadikan Gusmi seperti putra yang hilang. Kiai Jazuli sebagai ulama dan didengar fatwanya sebagai respon sifat manusiawi merasa gelisah melihat kepribadian anaknya yang tidak sesuai dengan harapannya. Kiai Jazuli sempat khawatir dan berharap sifat keanehan Gusmi berhenti. Oleh karenanya, setiap beliau sowan atau silaturahim kepada kiai manapun, Kiai Jazuli selalu membuat doa untuk kesembuhan keanehan Gusmi. Pada saat Kiai Haji Mahrus Ali, pendiri pondok pesantren Lirboyo, bersilaturahmi ke Ploso dan mendengar keluhan dari Kiai Jazuli,
Maka Kiai Mahrus Ali inisiatif mengajak Gusmi kecil umur 13 tahun untuk ikut pulang ke Lirboyo sekalian mondok. Mendengar hal itu, Gusmi kecil tanpa berkemas dan berpikir panjang ikut ke Lirboyo. Sedikit terobati rasa gelisah Kiai Jazuli dan ibunya Gusmi atas ikhtikat baik Gusmi. Namun baru 2 minggu di Lirboyo, Gusmi sudah boyong ke Ploso. Seakan dibuat kaget oleh Gusmi sudah pulang dari Lirboyo, di malam hari Kiai Jazuli diskusi ringan dengan menyinggung sifat Gusmi saat itu. Saat itu Kiai Jazuli berkata, "Terus Amik Pi mau jadi apa? Dipondokkan baru 13 hari sudah pulang." Gusmi di ruangan sebelah mendengar dan merespon percakapan orang tuanya. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya, "Bapak, benjeng sedinten panjenengan istirahat mawon, kersane benjeng sedinten engkang kula gantosaken ngaji." Keesokan harinya, Gusmi mampu menunjukkan bahwa ketika beliau belajar di pondok pesantren Lirboyo, beliau melakukan dengan sungguh-sungguh. Gusmi membuktikan bahwa beliau mampu menggantikan ayahnya mengajarkan berbagai kitab kepada santri yang biasanya diampu oleh ayahnya di pondok pesantren Lirboyo, yang biasa diampu oleh ayahnya di pondok pesantren Ploso. Di antaranya adalah kitab Tahrir, kitab Fathul Mu'id tingkat menengah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, kitab Syaban atau kitab tata bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin. Salah satu kitab tasawuf karya Imam Ghazali. Kemahiran Gusmi dalam memahami kitab kuning juga terjadi ketika kakaknya Kiai Haji Nurul Huda mendapatkan istri dari kota Malang. Gusmi secara spontan menunjukkan rujukan dalil kepada Kiai Jazuli. Dengan kejadian-kejadian yang semacam itu, Kiai Jazuli paham jika nyelenehnya Gusmi bukan karena nakal, melainkan beliau memiliki karomah serta tugas berat untuk dakwah yang merupakan pertanda dan kewaliannya Gusmi, sehingga apapun cara untuk mengevaluasinya hanya kesia-siaan belaka. Setelah boyong dari Lirboyo, Gusmi kemudian nyantri kepada Kiai Dalhar Watu Congol, pengasuh pondok pesantren Darussalam Magelang. Waktu mondok di Watu Congol, ngajinya Gusmi hanya sebatas ngobrol dengan santri lain, tanpa ikut belajar secara formal, tetapi lebih kepada bentuk pengabdian kepada Kiai Dalhar. Layaknya adab seorang santri kepada Kiai, jika Kiai Dalhar pergi ke masjid, seketika itu Gusmi membalikkan dan menyiapkan sandal beliau. Jika Kiai Dalhar berangkat mengaji, Gusmi setia membawa kitabnya Kiai Dalhar. Begitu seterusnya hingga kurang lebih 3 bulan. Beliau belajar di pondok pesantren Darussalam Watu Congol Magelang, asuhan dari Kiai Dalhar Watu Congol.